Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Berikut adalah video hasil dari penugasan terkait program pemberdayaan masyarakat di lahan basah. Wilayah yang kami pilih adalah Kecamatan Pemulutan yang berada di Sumatera Selatan. Berikut adalah anggota dari kelompok 10, yakni ada Amita, ada Ardiah, Nabila, Regina, dan Rizka. Sebelum menjelaskan program yang akan dicanangkan, kami akan memaparkan analisis karakteristik dari masyarakat di wilayah Pemulutan terlebih dahulu. Kecamatan Pemulutan merupakan kecamatan induk dari dua kecamatan pecahannya, yaitu Kecamatan Pemulutan Selatan dan Kecamatan Pemulutan Barat. Pada awalnya, Kecamatan Pemulutan hanya terdiri dari 11 desa. Namun setelah terjadi pemekaran, saat ini Kecamatan Pemulutan terdiri dari 25 desa. Luas Kecamatan Pemulutan yakni sebesar 122,92 km kuadrat. Dari topografinya, Kecamatan Pemulutan merupakan hamparan dataran rendah yang berawa, yang sangat luas, dan kecamatan ini dialiri oleh sungai besar yakni Sungai Ogan yang merupakan sungai utama untuk masyarakat di desa tersebut. Jenis tanah yang ada di daerahnya adalah tanah aluvial, yakni bentuk tanah yang kelabu atau kecoklatan dan liat berpasir serta lembab. Untuk jalur transportasinya, di Kecamatan Pemulutan terdapat jalur transportasi darat maupun transportasi air. Pada tahun 2019, tercatat jumlah penduduk di Kecamatan Pemulutan sebanyak 44.546 jiwa. Dengan perbandingan, setiap 100 orang penduduk perempuan, terdapat sebanyak 101 orang penduduk laki-laki. Sebagian besar penduduk di Kecamatan Pemulutan bekerja di sektor pertanian dan jasa, dan menurut kantor kepala desanya, ada 12.865 orang yang bekerja. Selanjutnya mengenai permasalahan kesehatan. Faktor penting yang mempengaruhi kesehatan ada perilaku dan lingkungan. Berdasarkan pemantauan, masyarakat di Pemulutan masih meminum air sungai Pemulutan dan sungai Ogan yang kotor saat kemarau. Kebiasaan itu terpaksa dilakukan karena sumur mengering, sehingga sebagian besar warga tidak mampu untuk membeli air mineral ataupun kemasan. Oleh karena itu, air sungai pun digunakan sebagai air minum. Selain itu, air sungai juga dijadikan air untuk mencuci, mandi, dan membuang kotoran sekaligus. Masyarakat juga mengambil air sungai dengan bak dan diendapkan selama semalaman. Jadi air endapan ini ketika sudah bening akan diambil untuk dimasak dan diminum. Dan apabila air tersebut sangat keruh, maka air akan dibubuhi bubuk kaporit yang banyak dijual di toko. Jadi permasalahannya di sini terkait perilaku maupun lingkungan. Kecamatan Pemulutan ini memiliki masyarakat yang dimana sumber air bersihnya itu tidak terlindungi, penyediaan air bersih yang tidak memenuhi syarat, kualitas pembuangan tinjanya atau jamban yang tidak memenuhi syarat, pembuangan sampah yang buruk, dan pengetahuan yang rendah tentang kesehatan seperti diare dan perilaku lainnya yang kurang sehat. Melihat dari layanan kesehatannya, terdapat Puskesmas Pemulutan, yakni puskesmas yang terdapat di wilayah kerja Dinas Kesehatan Ogan Ilir. Mereka memiliki kejadian diare yang tertinggi di Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2015, yakni mencapai 1.093 kejadian dari total penduduk. Nah, pada tahun 2016, kejadian diarenya sudah mencapai 1.273 kejadian. Angka kejadian diare ini juga banyak menyerang pada kelompok umur balita dan anak-anak di wilayah Kecamatan Pemulutan. Melihat data tersebut, diare dapat digolongkan menjadi masalah utama kesehatan pada masyarakat di wilayah Pemulutan.
Nah, faktor penyebabnya antara lain adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku dan lingkungan seperti yang telah disebutkan tadi. Yakni ada kebersihan perorangan, sanitasi yang buruk, pengelolaan dan penyimpanan makanan yang tidak higienis, kondisi air yang kotor, dan tidak memadainya ketersediaan air yang bersih. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa akar penyebab masalahnya adalah pada perilaku dan lingkungan masyarakat. Yang pertama itu pada air bersih. Keadaan fisik sarana air bersih, lingkungan dan perilaku masyarakat yang diperkirakan dapat mempengaruhi kualitas air. Jika sumber air tercemar, maka akan berdampak kurang baik untuk kesehatan. Sedangkan penularan diare dapat terjadi melalui air yang digunakan untuk menggosok gigi, berkumur, mencuci sayuran atau makanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai pembuangan tinja atau jamban. Pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat sanitasi dapat menimbulkan pencemaran lingkungan pemukiman, tanah, dan sumber air. Berdasarkan data dari responden di Kecamatan Pemulutan yang telah memiliki atau menggunakan jamban yang memenuhi syarat kualitas secara fisik hanya sebanyak 40%. Artinya, masih 60% keluarga responden belum memiliki atau menggunakan jamban yang memenuhi syarat. Selanjutnya ada pembuangan sampah. Pembuangan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, timbulnya penyakit menular, tempat berkembang biaknya faktor penyakit, serta gangguan estetika. Lalu, disusul dengan pengetahuan ibu tentang diare. Pengetahuan yang rendah menyebabkan responden memiliki pandangan tersendiri terhadap suatu penyakit, termasuk penyakit diare. Nah, gejala-gejala penyakit diare ini sering dianggap hanya sebagian dari penyakit-penyakit biasa seperti sakit perut yang disebabkan oleh jajanan. Bentuk pengetahuan yang rendah seperti ini akan berdampak pada perilaku masyarakat terhadap penyakit itu sendiri. Jadi misalnya pandangan seperti ini menyebabkan balita atau anak-anak yang telah terkena diare secara tidak langsung akan mendapatkan penanganan yang tidak tepat. Setelah melakukan analisis karakteristik masyarakat, inilah rencana program yang dapat kami berikan, yaitu program Terbiasa Hidup Sehat Terhindar dari Diare. Tujuan dari program ini pada tujuan umumnya yakni menurunkan angka kesakitan dan kematian karena diare bersama dengan lintang program dan sektor yang terkait. Pada tujuan khususnya yakni tercapainya penurunan angka kesakitan, terlaksananya tata laksana diare sesuai standar, tersusunnya rencana kegiatan pengendalian penyakit diare di wilayah Pemulutan yang meliputi target, kebutuhan logistik, dan pengelolaannya. Sasaran kegiatan program Terbiasa Hidup Sehat Terhindar dari Diare adalah masyarakat di Kecamatan Pemulutan, Provinsi Sumatera Selatan. Metode pelaksanaannya adalah dengan metode pemantauan dan penilaian. Alokasi waktu yang dibutuhkan program yakni kurang lebih 3-4 minggu atau sekitar 1 bulan. Alokasi SDM-nya, program akan menargetkan ibu-ibu anggota dari PKK dan kader-kader desa, serta Karang Taruna. Sarana yang dibutuhkan antara lain leaflet, poster, banner, dan lain sebagainya. Demikian yang dapat kami sampaikan dari program pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Pemulutan, Sumatera Selatan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.